Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Kali ini kita akan bahas media pembelajaran PPKN untuk SMP kelas 7 ya. Oke, kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu materinya di bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kita akan dalam bab 1 ini ada 5 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang terakhir, yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Oke, langsung saja masuk ke materinya ya. Ini tadi tujuannya ini. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nih, pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Ini sejarahnya. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan Jepang. Jadi gini, pada saat pendudukan Jepang tuh Jepang menjanjikan bahwa Indonesia akan merdeka pada bulan Agustus, kalau tidak salah tanggal 27 Agustus 1945. Itu janji dari bangsa Jepang kepada Indonesia. Aslinya janji tersebut tuh untuk supaya bangsa Indonesia ini mendukung tentara Jepang di negara-negara Asia Tenggara. Kayak itu. Hanya sebagai kedok saja. Oke, lanjut ya. Maaf. Nih, yang kedua, sejarah perumusan ini. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Kita sejarahnya tadi secara singkat itu saja ya. Nanti ketuanya itu ada Regimen siapa itu, terus nanti ada ini sejarahnya, kita sejarah singkat saja. Kayak tadi Indonesia itu dijanjikan ini, itu Jepang hanya sebagai kedok saja. Terus pada saat ini, pada bulan Mei sampai 1 Juni itu BPUPKI mengadakan rapat pertama, yaitu mengenai dasar negara untuk bangsa Indonesia. Oke, lanjut ya. Ini dia, KRT Rajiman Widioningrat ini sebagai ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang perumusannya. Berarti ini di sidang pertama BPUPKI ini itu ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara. Nanti kita akan bahas. Sebelum masuk ke sidang pertama, kita kembali ke sejarahnya dulu ya. Di sini BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang tuh di daerah di wilayah kabupaten di kota mana itu, nanti kalian lihat ya. Itu berjumlah sekitar 60 berapa itu, terdiri dari
perwakilan Jepang ada berapa orang dan perwakilan Indonesia ada beberapa orang. Di situ mendirikan tadi BPUPKI yang diserahkan oleh Kaisar Jepang. Oke, lanjut ke sejarah sejarah sidang pertamanya. Tadi sidang pertamanya kita ada 3 tokoh. Kalau ini Rajiman ini sebagai ketua sidang. Kalau tokohnya ini yang pertama yang mengungkapkan pendapatnya sebagai dasar negara ini ada menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur yang merdeka, yaitu sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Ini menurut Muhammad Yamin. Yang kedua menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar negara yang merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Ini menurut Supomo. Kalau menurut I.R. Soekarno, ini nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan keprimanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada 3 tokoh yang mengungkapkan pendapatnya. Dari 3 tokoh ini tidak ada yang sama. Ini nah, karena di 3 tokoh ini tadi tidak ada yang sama pendapatnya, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rancangan atau Piagam Jakarta. Ini untuk menentukan dasar negara tadi dibuatlah panitia kecil atau yang sering disebut panitia kecil atau panitia 9 untuk merumuskan dasar negara dari 3 orang tadi. Dan muncul dari panitia 9 ini muncullah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya itu kalau yang sekarang tuh ini, bentar ya, panitia 9. Nah, bentar. Tadi ya, kembali ke Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu isinya hampir sama seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cuma di situ ada beberapa perubahan yang dirubah di pembukaan dasar negara kita. Kalau di Piagam Jakarta itu ada beberapa perubahan. Setelah panitia kecil tadi atau panitia 9 tadi berhasil membuat Piagam Jakarta, panitia 9 tadi melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI kedua dilakukan. Nih, bentar. Nih, pada 7 Agustus setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nih, sebelum pembubaran tadi kan aslinya BPUPKI itu ada 2 sidang. Yang pertama sidang pembentukan dasar negara, dan yang kedua sidang kedua itu pembentukan Undang-Undang Dasar negara kita. Tadi untuk yang kedua nanti di bab 2. Nanti kita bahas di bab 2 ya. Kita bahas di perumusan Pancasila sebagai dasar negara dulu. Karena pada tanggal 7 Agustus sudah dibubarkan karena sudah selesai tugasnya di pembentukan dasar negara dan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah pengganti BPUPKI yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Ini lanjut ya. Nah, pada 7 tadi kan 7 Agustus tadi kan PPKI dibentuk. Jepang pada tanggal 14 Agustus itu dibom oleh sekutu di negaranya. Jadi di negaranya itu, dan Jepang pun mundur dari semua wilayah penjajahannya karena ditarik oleh kaisarnya untuk membantu rakyatnya yang terkena bom atom di dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Jepang pada tanggal 14 Agustus itu menyerah tanpa syarat. Dan ada menyerah tanpa syarat kan? Itu pada saat 14 Agustus itu ada salah satu tokoh pemuda yang mengetahui bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kayak tadi. Lanjut ya. Nih, kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda. Ini mengingatkan kemerdekaan dan golongan muda tadi menemui golongan tua yang diwakili oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka ingin mempercepat mempercepat kemerdekaan yang diproklamasikan cepat-cepatnya, jangan sesuai dengan janji janji Jepang. Tapi golongan tua masih tetap ingin sesuai dengan janji yang sudah dibuat oleh Jepang. Jadi terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Yang ini dua tokoh tadi dibawa ke sana untuk merumuskan proklamasi. Nih, setelah proklamasi pada tanggal proklamasi kita kan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang yang salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara sampai sekarang. Ini sejarah singkat untuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut ya. Sejarah singkat tadi sudah selesai. Itu hanya sejarah singkatnya. Sejarah singkat untuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus. Kalau hari lahirnya dijatuhkan pada tanggal 1 Juni, bertepatan dengan usulan I.R. Soekarno dalam dasar negaranya itu. Oke, lanjut ya. Kita selanjutnya di sub kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gini, perumusan dasar negara di dulu itu para tokoh itu tidak seenaknya untuk merumuskannya, tapi sudah mencari jalan terbaik kayak itu. Nih komitmennya ini, adapun nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya ini komitmennya sudah ada di sini semua dari pendiri bangsa kita terdahulu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di sini sudah memuat komitmen semua tokoh pendiri bangsa kita. Pada saat dulu, sebelum Pancasila disahkan jadi dasar negara itu ada di
Piagam Jakarta itu yang sila pertama bukan ini, tapi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Tapi sekarang dirubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kenapa? Komitmen untuk mempersatukan bangsa, bukan untuk nanti. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Di sini di komitmen ini saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih pada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Nih, bentar ya. Isma. Nih, jadi komitmen yang sekarang itu untuk dari masyarakat yang sekarang itu untuk memajukan masyarakat dalam segala aspek, yaitu aspek pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini generasi muda menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Jadi gini, kalian itu sebagai agen perubahan bangsa. Jadi jangan sampai memalukan bangsa kita. Kayak itu. Ya. Jangan sampai memalukan nanti kita ini. Jadi kalian pada saat ini kalian harus rajin belajar. Jangan sampai kalian males belajar karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian nanti. Ya, lanjut ya. Nih, yang ketiga atau yang terakhir, nilai-nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ini, dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Jiwa nasionalisme dan patriotisme ini ada banyak. Contohnya, pada saat sekolah kita mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kata patriot ini kita membela bangsa kita dengan cara, kalau kalian kan masih sekolah, dengan cara tidak mengikuti pergaulan bebas, yaitu mabuk-mabukan, bolos, itu jangan. Oke, lanjut ya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa bangsa sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Nih, 100% cinta Indonesia. Maksudnya gini, kalian tuh harus memiliki rasa bangga dan semangat cinta tanah air. Contohnya kita harus memakai produk-produk dari dalam negeri, entah dari sepatu, baju, dan yang lainnya. Tuh salah satu contoh untuk nasionalisme. Dan di saat ini kalau kalian sekolah, nasionalisme itu jangan mencontek. Itu salah satu cara untuk untuk nasionalisme kalian. Jangan sampai kalian mencontek. Walaupun nilai kalian kecil, jangan nyontek. Pasti guru kalian akan tahu. Oke ya, lanjut ya. Nih, contohnya kalau nasionalisme pada 17 Agustus. Nih, patriotisme kayak gini. Kalau dulu patriotisme ini melawan penjajah. Ini adalah patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Kalau dulu kan melawan penjajah, kalau sekarang melawan narkoba, minuman keras, kayak itu. Itu di kalian jangan sampai kalah dengan tadi narkoba, minuman keras kayak gitu.
Lanjut ya. Nah, ternyata sudah selesai. Ini materi terakhir tadi patriotisme. Jadi kalian di sini di bab 1 ini dituntut untuk bisa mempelajari rumusan Pancasila itu dibuat oleh siapa dan dibuat oleh untuk siapa juga, untuk apa dibuatnya, terus paham-paham patriotisme, nasionalisme kalian harus diterapkan di kehidupan sekarang. Oke, karena materinya sudah habis, lanjut nanti di materi selanjutnya. Jangan lupa tetap berdoa, berusaha, dan tetap belajar di masa pandemi ini. Jangan lelah-lelah belajar karena masa depan bangsa kita ada di tangan kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.